Halo sahabat Wirid, terima kasih kepada semua sahabat Wirid Traveling with Jesus yang sudah banyak mensupport channel ini. Hari ini Selasa, 7 Desember 2021, kita memasuki pekan Advent yang kedua. Terima kasih kepada semua sahabat Wirid Traveling with Jesus yang sudah banyak mensupport channel ini. Hari ini Kakak Dominic akan membawakan bacaan-bacaan harian yang diambil dari kalender liturgi Katolik, serta Ibu Arijani Halim akan membawakan kisah orang kudus. Setelah bacaan Injil, marilah kita berdoa bersama-sama dengan Paus Fransiskus untuk pemulihan dunia dari pandemi COVID-19. Dilanjutkan dengan doa 1 kali Bapa Kami dan 10 kali Salam Maria. Selamat mendengarkan. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen. Karena dukungan dari sahabat Wirid menambah semangat kami untuk mengupload konten-konten yang lebih menarik lagi. Terima kasih. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, selamat datang di channel Traveling with Jesus, teman baca Alkitab setiap hari bagi Anda semua. Bacaan kami ambil dari kalender liturgi Katolik. Mulai sekarang, Anda bisa mengakses bacaan yang kami bacakan dalam bahasa Indonesia, Inggris, dan Italia. Bacaan dalam bahasa Indonesia dan Inggris dapat diakses setiap hari Senin sampai dengan Sabtu, dan khusus bahasa Italia hanya pada hari Minggu. Selamat menikmati tayangan kami. Tuhan memberkati. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Datanglah ya Roh Kudus, datanglah dengan kekuatan hati Santa Perawan Maria yang tidak bernoda mempelaimu yang terkasih. Datanglah, bimbinglah kami, hiburlah kami. Katakan pada kami apa yang harus kami lakukan, dan bantulah kami memahami kehendak Tuhan dalam hidup kami, melalui firman-firman yang kami dengar hari ini. Amin. Hari ini kita merayakan Santo Ambrosius, uskup dan pujangga gereja. Ambrosius lahir pada tahun 334 di Trier, Jerman, dari sebuah keluarga Kristen. Ayahnya menjabat gubernur Gaul dengan wilayah kekuasaan meliputi Prancis, Inggris, Spanyol, Belgia, Jerman, dan Afrika. Ia mendapat pendidikan yang baik dalam bahasa Latin, Yunani, dan ilmu hukum. Di kemudian hari, ia terkenal sebagai seorang ahli hukum yang disegani. Keberhasilannya di bidang hukum menarik perhatian Kaisar Valentinianus. Ia kemudian dinobatkan menjadi gubernur Liguria dan Aemilia yang berkedudukan di Milano, Italia Utara. Ketika Auxentius, uskup kota Milan, meninggal dunia, terjadilah pertikaian antara kelompok Kristen dan kelompok penganut ajaran sesat Arianisme. Mereka berselisih tentang siapa yang akan menjadi uskup, yang sekaligus sebagai pemimpin dan pengawas kota dan keuskupan Milano. Para Arian berusaha melibatkan Kaisar Valentinianus untuk menentukan bagi mereka calon uskup yang tepat. Kaisar menolak permohonan itu dan meminta supaya pemilihan itu dilangsungkan sesuai dengan kebiasaan yang sudah lazim, yaitu pemilihan dilakukan oleh para imam bersama seluruh umat.
ketika mereka berkumpul untuk memilih uskup yang baru, Ambrosius dalam kedudukannya sebagai gubernur datang ke Basilika untuk meredakan perselisihan antara mereka. Ia memberikan pidato pembukaan yang berisi uraian tentang tata tertib yang harus diikuti. Tiba-tiba terdengar teriakan seorang anak kecil, "Uskup Ambrosius! Uskup Ambrosius!" Teriakan anak kecil itu serta-merta meredakan ketegangan mereka. Lalu mereka secara aklamasi memilih Ambrosius menjadi uskup Milano. Ambrosius enggan menerima karena ia belum dibaptis. Selain itu, ia merasa jabatan uskup itu terlalu mulia dan meminta pertanggungjawaban yang berat. Namun, atas desakan umat, akhirnya ia bersedia juga menerima jabatan uskup itu. 6 hari berturut-turut, ia menerima semua sakramen yang harus diterima oleh seorang uskup. Setelah itu, ia ditabiskan menjadi uskup. Seluruh hidupnya diabdikan kepada kepentingan umatnya. Ia mempelajari kitab suci di bawah bimbingan pastor Simplicianus, memberikan khotbah setiap hari Minggu dan hari raya, serta menjaga persatuan dan kemurnian ajaran iman yang diwariskan oleh para rasul. Ia mengatur dan mengusahakan bantuan bagi pemeliharaan kaum miskin, serta mempertobatkan orang-orang berdosa. Ambrosius merupakan seorang uskup yang baik hati dalam melayani umatnya. Selama 10 tahun ia menjadi pembela ulung ajaran iman yang benar-benar menghadapi para penganut Arianisme. Pertikaian antara dia dan kaum Arian mencapai klimaksnya pada tahun 385, ketika ia melarang keluarga kaisar memasuki Basilika untuk merayakan upacara sesuai dengan aturan mereka. Selama krisis itu, seluruh umat mendukung dia. Ia dengan tegas menolak permintaan Justina permaisuri kaisar yang menginginkan penyerahan satu gereja Katolik kepada para penganut Arianisme. Ia berhasil membendung pengaruh buruk ajaran Arianisme. Terhadap Kaisar Theodosius yang menumpas pemberontakan dan melakukan pembantaian besar-besaran, Ambrosius tidak segan-segan mengucilkan dan tidak memperkenalkan dia masuk gereja. Ia menegaskan bahwa pertobatan di hadapan seluruh umat merupakan syarat mutlak bagi Theodosius untuk bisa diterima kembali di dalam pangkuan bunda gereja. Ia berkata, kalau Yang Mulia mau meneladani perbuatan buruk Raja Daud dalam berdosa, Yang Mulia juga harus mencontohi dia dengan bertobat. Ambrosius adalah seorang uskup yang berjiwa praktis. Meskipun kepentingan politik sangat menyita perhatiannya, ia tetap berusaha mencari waktu untuk berdoa dan menulis tentang kebenaran-kebenaran Kristen. Khotbah-khotbahnya sangat menarik dan kemudian diterbitkan menjadi bacaan umat. Salah satu kemenangan terbesarnya ialah keberhasilannya mempertobatkan Santo Agustinus. Ambrosius meninggal dunia pada tahun 397 dan digelari pujangga gereja. Ia termasuk salah satu dari 4 orang pujangga gereja yang terkenal di lingkungan gereja barat.
Shalom sahabat We're Traveling with Jesus. Bersama saya Dominikani Wayan Juniastrini. Hari ini kita akan mendengarkan Injil Tuhan yang diambil dari kalender liturgi Hari Biasa Pekan Advent kedua, Selasa 7 Desember 2021. Di tengah umat, Tuhan membuka mulutnya dan memenuhinya dengan roh kebijaksanaan serta pengetahuan. Padanya Tuhan mengenakan dandanan kemuliaan. Bacaan dari kitab Yesaya. Beginilah firman Tuhan. Hiburlah, hiburlah umatku. Tenangkanlah hati Yerusalem dan serukanlah kepadanya bahwa perhambaannya sudah berakhir, bahwa kesalahannya telah diampuni, sebab ia telah menerima hukuman dari tangan Tuhan 2 kali lipat karena segala dosanya. Ada suara berseru, siapkanlah di padang gurun jalan bagi Tuhan, luruskanlah di padang belantara jalan raya bagi Allah kita. Setiap lembah harus ditutup, setiap gunung dan bukit harus diratakan. Tanah yang berbukit-bukit harus menjadi rata, dan yang berlekak-lekuk menjadi datar. Maka kemuliaan Tuhan akan dinyatakan, dan seluruh umat manusia akan melihatnya bersama. Sungguh, Tuhan sendiri telah mengatakan, terdengarlah suatu suara. Berserulah. Jawabku, apa yang harus kuserukan? Serukanlah. Seluruh umat manusia adalah seperti rumput, dan semua semaraknya seperti bunga di padang. Rumput menjadi kering apabila Tuhan menghembusnya dengan nafasnya. Sesungguhnya bangsa itu seperti rumput. Rumput menjadi kering, bunga menjadi layu, tetapi firman Allah kita tetap untuk selama-lamanya. Hai Sion, pembawa kabar baik, naiklah ke gunung yang tinggi. Hai Yerusalem, pembawa kabar baik, nyaringkanlah suaramu kuat-kuat, nyaringkanlah suaramu, jangan takut. Katakanlah kepada kota-kota Yehuda, lihat, itu Allahmu. Lihat, itu Tuhan Allah. Ia datang dengan kekuatan dan dengan tangannya ia berkuasa. Lihat mereka yang menjadi upah jerih payahnya dan bersama-sama dia, dan mereka yang diperolehnya berjalan di hadapannya. Seperti seorang gembala ia menggembalakan ternaknya dan menghimpunkannya dengan tangannya. Anak-anak domba dipangkunya, induk-induk domba dituntunnya dengan hati-hati. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan. Lihat, Tuhan datang dengan kekuatan. Nyanyikanlah lagu baru bagi Tuhan. Nyanyikanlah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Menyanyilah bagi Tuhan, pujilah namanya. Kabarkanlah dari hari ke hari keselamatan yang datang daripadanya. Lihat, Tuhan datang dengan kekuatan. Sebab maha besarlah Tuhan, dan sangat terpuji. Ia lebih dahsyat dari segala dewata. Katakanlah di antara bangsa-bangsa, Tuhan itu Raja. Ia akan mengadili bangsa-bangsa dalam kebenaran. Lihat, Tuhan datang dengan kekuatan. Biarlah langit bersukacita dan bumi bersorak-sorai. Biar gemuruhlah laut serta segala isinya. Biarlah beria-ria padang dan segala yang ada di atasnya, dan segala pohon di hutan bersorak-sorai. Lihat, Tuhan datang dengan kekuatan.
Bersukacitalah di hadapan Tuhan sebab Ia datang untuk menghakimi bumi. Ia akan menghakimi dunia dengan keadilan dan bangsa-bangsa dengan kesetiaan. Lihat, Tuhan datang dengan kekuatan. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Hari Tuhan sudah dekat, Ia datang sebagai penyelamat. Haleluya, haleluya, haleluya. Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Bagaimana pendapatmu? Jika seorang mempunyai 100 ekor domba dan seekor di antaranya sesat, tidakkah ia akan meninggalkan yang 99 ekor di pegunungan lalu pergi mencari yang sesat itu? Dan aku berkata kepadamu, sungguh, jika ia berhasil menemukannya, lebih besarlah kegembiraannya atas yang seekor daripada atas yang 99 ekor yang tidak sesat. Demikian pula Bapamu yang di surga tidak menghendaki seorang pun dari anak-anaknya ini hilang." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Doa dalam masa pandemi bersama Paus Fransiskus. Kami datang ke dalam rengkuhan tangan-Mu, O Bunda Allah yang tersuci. Dalam situasi genting ketika seluruh dunia terhimpit oleh penderitaan dan kecemasan, kami menghadap-Mu, Bunda Allah dan Bunda kami, dan mencari perlindungan di bawah naungan-Mu. O Perawan Maria, di tengah pandemi ini arahkanlah pandangan-Mu yang penuh belas kasih kepada kami. Hiburlah setiap pribadi yang berada di ambang keputusasaan dan sedang meratapi kepergian orang-orang yang mereka cintai, yang terkadang dimakamkan dengan cara yang membukakan hati. Tinggallah dan teguhkanlah mereka yang memedulikan keadaan orang-orang terkasih yang sedang sakit, namun tidak bisa berada dekat dengan mereka demi mencegah penyebaran virus ini. Penuhilah dengan harapan mereka yang terombang-ambing oleh deru kecemasan pada masa depan dan dampaknya bagi perekonomian serta pekerjaan. Bunda Allah dan Bunda kami, doakanlah kami kepada Allah Bapa yang penuh belas kasih agar masa sulit penuh rasa cemas ini dapat berakhir dan semoga fajar harapan serta ketenangan boleh kembali menyinsil. Ya Bunda, seperti yang telah Engkau lakukan di Kana, mohonkanlah kepada Putra Ilahi-Mu rahmat penghiburan bagi keluarga dari yang sakit dan setiap orang yang sedang menderita sakit. Semoga mereka tetap dapat menjaga keyakinan dan kepercayaan yang teguh akan karya penyelamatan. Lindungilah para dokter, perawat, petugas kesehatan, dan para relawan yang berada di depan situasi genting ini dan yang sedang mempertaruhkan hidup mereka guna menyelamatkan banyak orang. Sertailah upaya dan perjuangan mereka dan berikanlah mereka kekuatan, kemurahan hati, dan kesehatan seterusnya. Tinggallah dekat dengan setiap orang yang siang malam menemani orang sakit dan para imam serta pelayan sabda-Mu yang dengan kepedulian sosial dan pelayanan Injil berusaha membantu dan mendukung semua orang. O Perawan yang terberkati, terangilah pikiran, perasaan, dan kehendak dari setiap pribadi yang terlibat dalam penelitian ilmiah agar mereka dapat menemukan solusi efektif guna mengatasi virus ini. Dampingilah para pemimpin bangsa agar mereka dapat menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan penuh kebijaksanaan, perhatian, dan kemurahan hati.
terutama untuk membantu orang-orang yang berkekurangan, serta dapat menemukan solusi dalam menangani permasalahan sosial ekonomi dalam semangat solidaritas demi masa depan. Maria yang tersuci, segerakanlah nurani setiap pihak yang terkait sehingga dana besar yang diinvestasikan untuk mengembangkan dan menepuk senjata dapat dialihkan secara efektif untuk meningkatkan penelitian dan pencegahan terjadinya tragedi serupa di masa depan. Bunda yang terkasih, tumbuhkanlah di dalam dunia ini rasa memiliki sebagai bagian dari suatu keluarga besar dalam sebuah kesadaran akan ikatan yang menyatukan kita, sehingga dengan semangat persaudaraan dan solidaritas kami bisa membahu-membahu mengatasi akar kemiskinan dan situasi penderitaan. Jadikanlah kami kuat dalam iman, tekun dalam pelayanan, teguh dalam doa. Bunda Maria, penghibur orang berduka, rangkulah semua anakmu dalam masa sulit ini, dan bawalah doa-doa kami pada Allah, agar Allah mengulurkan tangannya yang penuh kuasa untuk membebaskan umatnya dari situasi pandemi yang mengerikan ini, sehingga kehidupan bisa tenang dan pulih kembali. Kepadamu yang bersinar dalam perjalanan kami, sebagai tanda pengharapan dan keselamatan, kami mempercayakan diri dan harapan kami seutuhnya, ya Perawan Maria yang penuh kelembutan dan belas kasih. Amin. Bapa kami yang ada di dalam surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Ya Yesus yang baik, ampunilah dosa-dosa kami. Selamatkanlah kami dari api neraka, dan hantarkanlah jiwa-jiwa ke dalam surga, terutama mereka yang sangat membutuhkan kerahiman-Mu. Amin. Semoga melalui pengorbanan Yesus di kayu salib dan doa-doa Bunda Maria, kita semua dibebaskan dari kutukan, dipenuhi dengan sukacita, cinta, dan memperoleh berkat Abraham yang Tuhan berkati dalam segala hal, peninggian, kesehatan, kemampuan untuk bertahan dalam penderitaan dan tetap berbuah, kesejahteraan, kemenangan, rendah hati, dan perkenanan Tuhan. Amin. Saudara-saudari, para sahabat We Read Traveling with Jesus, marilah kita memohon berkat Tuhan untuk kita semua. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga saudara-saudari, sanak keluargamu, usaha-usaha, pekerjaan-pekerjaan, kesehatan, dan imanmu senantiasa dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Semoga Tuhan selalu menyertai kita. Syukur kepada Allah. Amin. Demikian bacaan hari ini. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe, like kami di Facebook, dan follow kami di Instagram. We Read Traveling with Jesus. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya.